Seluruh perusahaan pergi ke sana untuk membangun tim. Aku menyeret koperku ke gerbang keberangkatan. Baru kemudian aku diberitahu bahwa aku tidak punya tiket. Ketua tim berkata dengan enteng. Kamu tidak usah pergi. Perusahaan harus memiliki seseorang yang berjaga. Rekan-rekan kerja berteriak. Benar. Jangan terlalu mempermasalahkan. Aku tidak mengatakan apa-apa dan berbalik pergi. Kembali ke rumah. Aku mematikan ponselku. Aku tidur nyenyak. Keesokan harinya aku bangun. Panggilan tak terjawab 99. Suara bos bergetar. Aku mohon padamu. Perusahaan akan bangkrut. Lampu di terminal T3 bandara bersinar terang. Seperti siang abadi. Menerangi setiap ekspresi wajah dengan jelas. Aku menyeret koper peraku. 1 jam lebih awal. Aku sudah tiba di gerbang keberangkatan C23 yang telah dijanjikan. Roda koper tergores di lantai yang bersih dan mengkilap seperti cermin. Menghasilkan suara kecil dan teratur. Dari jauh, saya melihat sebagian besar pasukan perusahaan. Hampir 100 orang jumlahnya. Menempati area yang luas di dekat gerbang keberangkatan. Keramaian suara manusia. Hampir menenggelamkan pengumuman bandara. Semua orang memiliki kegembiraan akan segera berlibur di wajah mereka. Berkelompok-kelompok mengambil foto selfie dengan ponsel mereka. Lampu kilat menyala dari waktu ke waktu. Memantulkan wajah-wajah yang berseri-seri. Ketua grup saya, Liu Ruyan, sedang dikelilingi oleh beberapa kolega muda. Dia mengenakan gaun panjang berwarna kuning cerah. Sangat mencolok di tengah kerumunan. Dia melihat saya. Seketika ada kilatan di matanya. Keangkuhan yang sulit dideteksi. Kemudian dia memasang ekspresi terkejut. Aduh, Li Fei. Kenapa kamu baru sampai sekarang? Suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Namun cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sekitarnya. Aku tidak mempedulikan sindiran dalam perkataannya. Dengan tenang berjalan ke hadapannya. Bersiap mengeluarkan KTP. Untuk menukar boarding pass di mesin self-service. Li Fei. Liu Ru yang mengulurkan tangan menghentikanku. Gerakannya mengandung paksaan yang tak terbantahkan. Dia membenarkan rambut keritingnya yang terawat dengan baik. Nada bicaranya santai. Seolah mengatakan hal yang tidak penting. Itu. Maaf. Bagian administrasi sepertinya melewatkanmu saat memesan tiket. Gerakanku terhenti. Suasana di sekitarku langsung sunyi. Belasan pasang mata serentak menatapku. Tercampur di dalamnya orang yang menonton pertunjukan. Orang yang senang atas kemalangan orang lain. Dan beberapa simpati. Maksudnya apa? Suaraku sangat tenang. Tidak terdengar emosi. Liu Ruyan mengangkat bahu. Membuka telapak tangannya. Ekspresinya polos dan tak berdaya. Maksudnya adalah, tidak ada tiket untukmu. Begitu dia selesai berbicara. Seorang kolega pria yang biasanya paling suka menjilatnya. Langsung mengejek. Dengan nada mengejek. Aduh, Kak Ian. Bukankah ini normal? Perusahaan punya lebih dari 100 orang. Melewatkan 1 atau 2 orang. Tidak terhindarkan. Kolega wanita lain segera menimpali. Menatapku sambil terkekeh. Betul, betul. Li Fei. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Kebetulan bertugas di perusahaan. Harus ada yang menjaga rumah, kan? Suara riuh rendah datang seperti air pasang. Aku tidak melihat mereka. Mataku melewati Liu Ruyan. Dan tertuju pada Xiao Wang, seorang kolega dari Departemen Personalia tidak jauh dari sana. Xiao Wang berpura-pura menunduk memainkan ponselnya. Tetapi tatapannya menghindar. Dan postur tubuh yang tidak wajar mengkhianatinya. Saat itu, aku mengerti segalanya. Ini bukan kelalaian. Ini sudah direncanakan sejak lama oleh Liu Ruyan. Sebuah penghinaan publik. Dia ingin menggunakan cara ini. Di depan semua orang. Untuk menginjak-injakku dengan kejam. Liu Ruyan tampaknya sangat puas dengan keheninganku. Dia menghela nafas dengan pura-pura. Berpose seolah memikirkanku. Lihat. Sekarang jam segini. Tiket pesawat pasti tidak bisa diganti. Dia berhenti sejenak. Seolah-olah dia baru saja menemukan ide yang brilian. Matanya berbinar. Bagaimana kalau begini? Kamu naik kereta cepat sekarang. Perusahaan akan mengganti biaya tiket kelas 2. Kita akan bertemu lagi di sana. Di tengah kerumunan orang. Terdengar ledakan tawa yang tertahan. Dari Beijing ke sana. Kereta api berkecepatan tinggi membutuhkan lebih dari 30 jam guncangan. Saat aku tiba. Acara membangun tim mereka hampir selesai. Ini sama sekali bukan saran. Ini lelucon yang penuh kebencian. Aku tidak marah. Ataupun berdebat. Sedikit harapan yang tersisa di lubuk hatiku. Dalam deretan tawa tadi. Telah sepenuhnya berubah menjadi abu yang dingin. Aku hanya diam-diam melihat Liu Ruyan. Melihat wajahnya yang bengkok karena rasa puas yang jahat. Mataku tenang menakutkan.
Seperti sumur kuno yang dalam tak berdasar. Tidak menimbulkan riak apapun. Liu Ru yang merasa sedikit merinding karena tatapanku. Senyum di wajahnya membeku. Di bawah tatapan semua orang. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku menarik kembali pandanganku. Diam-diam mengepalkan batang koper. Lalu aku berbalik dengan tegas. Menyeret kopernya. Selangkah demi selangkah meninggalkan tempat ini. Tempat pesta pora mereka. Di belakang. Adalah keterkejutan singkat mereka dan selanjutnya. Diskusi yang lebih tak terkendali. Aku tidak mendengar apapun. Duniaku. Pada saat berbalik. Sudah benar-benar sunyi. Aku berjalan keluar dari terminal sendirian. Sinar matahari sore agak menyilaukan. Aku sedikit menyipitkan mata. Di dalam gedung besar di belakangku itu. Masih tertinggal penghinaanku. Dan ejekan kejam mereka. Tapi aku tidak langsung pulang. Aku menarik koperku. Dan naik kereta bandara ekspres. Ke pusat kota, ke supermarket impor terbesar. Dan termahal. AC di supermarket sangat dingin. Musik yang menenangkan mengalir di telinga. Aku mendorong troli belanja. Dan perlahan berjalan-jalan di antara rak. Perasaanku menjadi tenang secara aneh. Aku membeli banyak barang yang biasanya. Membuatku ragu-ragu karena harganya. Kiwi Selandia Baru. Anggur merah Chile. Air mineral Evian dari Prancis. Juga satu set hadiah Hermes buatan tangan yang direbut. Akhirnya saya pergi ke bagian minuman. Memilih sebotol anggur merah Pinot Noir yang berasal dari Burgundi. Cairan berwarna merah anggur bergoyang di dalam botol. Kembali ke tempat saya menyewa. Apartemen studio kecil. Saat itu sudah sore. Saya menaruh koper yang penuh. Dengan pakaian bertema pulau. Dengan santai di sudut dekat pintu. Tanpa melihatnya lagi. Saya tidak beristirahat. Melainkan memulai pembersihan besar-besaran. Saya mengepel lantai hingga memantulkan bayangan orang. Membersihkan setiap jendela. Menyiram tanaman hijau di balkon. Menata ulang setiap buku. Dirak buku dengan rapi. Ketika seluruh ruangan menjadi bersih. Memancarkan aroma segar pembersih lemon. Barulah saya berhenti. Saya mengeluarkan ponsel kerja yang dikeluarkan perusahaan. Layar menyala. Sebuah grup obrolan bernama Pantai Cerasanya. Berkedip dengan panik. Aku membukanya. Di dalamnya ada berbagai swafoto bandara yang dikirim oleh rekan kerja. Memamerkan foto kelas 1. Dan beberapa kalimat terselip di antaranya. Mengejek ketidakhadiranku dalam perjalanan. Orang itu tidak ada. Udara terasa lebih segar. Benar sekali. Menghemat uang tiket pesawat. Bisa menambah satu porsi hidangan laut. Terima kasih atas kontribusinya kepada perusahaan. Wajahku tanpa ekspresi. Aku dengan terampil mengeluarkan kartu SIM. Chip tipis itu. Yang berisi semua kontak pekerjaanku. Dijepit di antara dua jariku. Dilipat perlahan. Disertai suara retakan yang hampir tidak terdengar. Patah menjadi dua. Aku masuk ke kamar mandi. Membuang kedua pecahan itu ke dalam toilet. Menekan tombol flush. Pusaran putih langsung menelannya. Menghilang tanpa jejak. Kemudian, aku berjalan ke router di ruang tamu. Membungkuk. Mencabut kabel jaringan yang menghubungkan ke dunia luar. Setelah melakukan semua ini. Seolah-olah menyelesaikan upacara perpisahan yang hikmat. Aku pergi ke kamar mandi. Mandi air panas dengan puas. Uap air mengaburkan cermin. Juga seolah-olah mencuci semua debu yang menempel di tubuhku. Mengenakan piyama sutra ternyaman. Aku berjalan tanpa alas kaki ke balkon. Malam telah tiba. Lampu-lampu neon kota menyala satu demi satu. Seperti galaksi yang berkilauan. Aku membuka botol anggur merah itu. Menuangkan segelas penuh untuk diriku sendiri. Cairan anggur merah berputar di dalam gelas. Memancarkan aroma buah yang kaya. Aku bersandar di kursi malas. Meneguknya perlahan. Perasaan sedikit mabuk. Menyertai angin malam. Membuatku benar-benar rileks. Ponsel dimatikan. Jaringan diputus. Mulai saat ini. Kehancuran dan pesta pora perusahaan. Tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku menikmati rasa anggur ini. Ketenangan yang hanya milikku seorang. Saat ini. Bandara Internasional Phoenix di Sanya. Adalah pemandangan yang sangat berbeda. Angin laut yang lembab dan panas membawa aroma asin. Menerpa wajah setiap orang. Rombongan besar perusahaan dalam tawa dan kegembiraan. Keluar dari aula kedatangan. Hotel bintang 5 dengan pemandangan laut. Bus antar jemput sudah menunggu di samping. Liu Ruyan sebagai penyelenggara tim. Dengan semangat mengatur semua orang untuk naik bus. Menikmati sanjungan dan pujian dari kolega. Setelah tiba di hotel. Semua orang terpesona oleh pemandangan indah di depan mata. Di luar jendela kaca besar yang luas dan terang. Terbentang luas tak berujung. Laut biru jernih dan langit biru serta pantai berpasir putih lembut.
Liu Ruyan segera mengambil serangkaian foto. Persiapan hotel dengan ponselnya. Setelah diedit dengan cermat, dia mempostingnya di grup besar perusahaan dan lingkaran pertemanannya. Teks yang dia sertakan penuh dengan pamer dan sindiran. Terima kasih, Zhao Zong. Terima kasih, perusahaan. Menghadap laut, musim semi yang hangat dan bunga bermekaran. Sayang sekali, beberapa orang tidak mendapatkan layanan ini. Menikmati segalanya. Di bawahnya, seketika muncul banyak sekali suka dan komentar yang mendukung. Kak Ian benar. Mengikuti Kak Ian akan mendapat banyak keuntungan. Beberapa orang mungkin sekarang sedang menatap layar komputer dengan kosong. Haha. Suasana di grup sangat ramai. Makan malam prasmanan makanan laut di malam hari. Bahkan mendorong pesta ini ke puncaknya. Bos besar perusahaan, Zhao Junfeng, juga hadir. Dia mengangkat gelasnya. Dengan wajah berseri-seri mendorong semua orang untuk melepaskan pekerjaan. Menikmati liburan langka ini sepenuhnya. Liu Ruyan mengenakan gaun malam yang elegan. Sambil memegang sampanye. Berjalan anggun ke arah Zhao Junfeng. Zhao Zong. Saya minum untuk Anda. Zhao Junfeng tersenyum dan bersulang dengannya. Bertanya dengan sopan. Xiao Liu. Departemen teknis telah berkinerja baik baru-baru ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mata Liu Ruyan berbinar. Dia segera mengambil kesempatan untuk mulai melaporkan pekerjaan. Dengan cerdik mengubah Li Fei baru-baru ini. Menyelesaikan proyek optimasi sistem inti secara independen. Dikemas seolah itu adalah hasil dari seluruh tim proyek bekerja sama di bawah kepemimpinannya yang bijaksana. Dia berbicara dengan fasih. Berbicara dengan sangat indah. Mendengar Zhao Junfeng mengangguk berulang kali. Bagus, bagus. Proyek ini sangat berharga. Zhao Junfeng sangat puas dengan kemampuan kepemimpinan Liu Ruyan. Membuat keputusan di tempat. Setelah kembali ke perusahaan. Berikan bonus khusus untuk tim proyek kalian. Liu Ruyan tersenyum lebar. Sambil tertawa kecil, dia mengangkat gelas untuk Zhao Junfeng. Tepat ketika suasana makan malam sedang hangat-hangatnya. Di grup kerja Departemen Teknis Perusahaan. Sebuah pesan tiba-tiba muncul. Orang yang menemukan adalah seorang karyawan junior. Yang bertugas di cabang Dijing. Keadaan darurat seluruh anggota. Sistem transaksi inti mengalami fluktuasi data. Mohon instruksi. Liu Ruyan sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa manajer departemen. Dia melirik ponselnya. Alisnya sedikit berkerut. Dia membalas dengan satu tangan, acuh tak acuh. Panik kenapa? Hanya masalah kecil. Ikuti saja prosedur darurat standar. Restart server terkait saja. Dia tidak ingin diganggu oleh pekerjaan saat ini. Apalagi membiarkan masalah kecil ini memengaruhi kesenangan bermain bos dan kolega. Pesan darurat itu dengan cepat ditenggelamkan oleh foto-foto makanan yang terus diperbarui di grup. Juga video pendek dan berbagai lelucon yang menjilat bos. Tidak ada yang menyebutnya lagi. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Kebugaran malam. Suara ombak. Pesta pora di sana terus berlanjut. Badai yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Sedang mengumpulkan energi secara diam-diam. Di sudut yang tak seorang pun sadari. Tengah malam. Angin laut semakin dingin. Kebanyakan orang sudah kembali ke kamar dengan mabuk. Namun, grup WeChat Departemen Teknologi kembali heboh. Masih karyawan yang berjaga. Sekarang semuanya kode kesalahan merah. Menyebar seperti air terjun. Pesan suara ini seperti bom. Seketika membangunkan semua orang yang berpura-pura tidur. Beberapa kolega senior Departemen Teknologi di sana. Wajah mereka langsung berubah setelah melihat pesan itu. Mereka lebih tahu dari siapapun. Peringatan kode merah layar penuh tingkat ini. Berarti ada masalah dengan logika terdalam sistem. Bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan restart sederhana. Liu Ruyan baru saja memakai masker wajah dan berbaring. Setelah melihat pesan itu. Duduk dengan gelisah. Dia masih keras kepala. Mengetik omelan di grup. Apa yang membuat keributan besar? Biarkan Yunwei memeriksanya lagi dengan cermat. Lingkungan perangkat keras dan koneksi jaringan. Kurang dari 10 menit setelah kata-katanya dikirim. Kepala Departemen Yunwei langsung berteriak di grup. Latar belakang suara adalah server. Suara alarm yang mendesak dan menusuk telinga. Ini bukan masalah perangkat keras. Juga bukan masalah jaringan. Saya baru saja melihat lognya. Logika dasar sistem Feng Chao mengalami konflik serius. Sekarang semua porta transaksi. Semuanya meledak kesalahan dengan panik. Data benar-benar kacau. Begitu kata Feng Chao keluar. Grup jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua personel teknis yang hadir. Tidak ada yang tidak tahu. Apa arti sistem Feng Chao? Itu adalah inti dari perusahaan. Sistem perdagangan cerdas yang paling kompleks. Adalah mesin dari seluruh kekaisaran bisnis.
Lebih penting lagi, sistem ini, dari arsitektur dasar hingga algoritma inti, hampir semuanya dibangun oleh Li Fei seorang diri. Dibangun sendiri. Selain itu, tidak ada seorang pun di perusahaan yang benar-benar bisa memahami logika kompleks yang rumit di dalamnya. Saat ini, semua teknisi desainnya benar-benar panik. Alkohol pun langsung hilang efeknya. Mereka dengan tergesa-gesa mengeluarkan laptop dari koper mereka, berkumpul di kamar hotel, juga berdesakan di tengah kerumunan. Dia melihat layar salah satu komputer. Hanya merasa bahwa kode-kode itu seperti cacing merah yang merayap. Membuatnya pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia banggakan sebagai pengalaman proyek di hadapan krisis teknis yang sebenarnya. Serapuh selembar kertas. Di tengah kerumunan, seorang yang baru saja bergabung, programmer muda, tidak tahan dengan tekanan yang besar ini. Berbisik pelan. Situasi seperti ini benar-benar membutuhkan Li Fei untuk melihatnya. Sistem ini ditulis olehnya. Kalimat ini seperti jarum menusuk saraf Liu Ruyan yang paling sensitif dengan keras. Dia segera menoleh, memarahi pemuda itu dengan suara keras. Diam. Apa yang bisa dia lakukan? Hanya orang yang ketinggalan tiket pesawat. Jangan berharap pada orang lain sepanjang hari. Juga jangan mencoba menyalahkan orang yang tidak datang. Suaranya tajam dan lemah. Tampak menakutkan namun sebenarnya lemah. Tampak sangat konyol di mata semua orang. Namun saat ini, tidak ada yang berminat untuk menertawakannya. Kepanikan besar, seperti jaring tak terlihat, menyelimuti hati setiap orang. Direktur keuangan adalah orang pertama yang bergegas ke depan pintu suite bos Zhao Junfeng. Dia bahkan tidak mengetuk pintu, langsung menerobos masuk. Wajahnya pucat seperti kertas. Zhao Zong, terjadi sesuatu yang besar. Sistem transaksi perusahaan ditangguhkan. Zhao Junfeng saat itu sedang melakukan panggilan video dengan dua mitra penting. Panggilan video membahas rencana kerjasama kuartal berikutnya. Dia terganggu. Rasa tidak senang melintas di wajahnya. Tapi tetap tenang. Lao Zhang, tenang. Katakan perlahan apa yang terjadi. Bukankah itu hanya kerusakan teknis biasa? Biarkan departemen teknis memperbaikinya secepat mungkin. Bukan penangguhan, tapi kekacauan. Suara direktur keuangan bergetar. Dia hampir menerjang ke hadapan Zhao Junfeng. Mengangkat tablet di tangannya ke hadapannya. Di layar adalah laporan data yang diperbarui secara waktu nyata. Angka kerugian di atasnya melompat dengan panik pada kecepatan yang mengerikan. Sistem tidak berhenti. Dia masih menjalankan perintah perdagangan dengan logika yang sama sekali salah. Hanya dalam 10 menit terakhir ini, kerugian dana aktual lebih dari 80 juta telah terjadi. Dan angka ini masih meningkat seperti bola salju. Warna merah di wajah Zhao Junfeng langsung memudar. Dia berdiri dengan bingung, menatap tajam angka merah yang terus melonjak itu. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia segera menginterupsi konferensi video. Merebut telepon. Memanggil semua kepala departemen teknis dengan suara yang hampir meraung. Untuk bertemu di kamarnya dalam 5 menit. Beberapa menit kemudian, ruang tamu suite Presiden Zhao Junfeng penuh dengan orang. Liu Ruyan dan kelompok teknisi itu menundukkan kepala satu persatu. Seperti sekelompok tahanan yang menunggu penghakiman. Suasana di ruangan itu sangat menekan sehingga orang tidak bisa bernapas. Plak. Zhao Junfeng membanting meja kopi kayu merah dengan keras. Cangkir-cangkir teh sampai bergetar. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Tatapannya setajam pisau. Langsung mengarah pada Liu Ruyan yang berdiri di depan. Liu Ruyan, kamu adalah ketua kelompok teknis. Jelaskan. Liu Ruyan gemetar ketakutan. Dia tergagap. Pikirannya kosong. Hanya secara naluriah mengeluarkan alasan yang sudah dipikirkannya. Direktur Zhao, mungkin pasokan listrik di ruang server tidak stabil. Atau mungkin ada kesalahan operasi dari staf yang bertugas. Aku tidak mau mendengar omong kosong ini. Zhao Junfeng menyela dengan kasar. Matanya dipenuhi dengan urat merah. Aku hanya butuh solusi. Sekarang. Segera. Saat ini juga. Katakan padaku bagaimana cara menghentikan sistem terkutuk ini. Liu Ruyan menciut ketakutan setelah dibentak. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di seluruh ruangan itu. Hanya direktur keuangan yang terus-menerus menyebutkan angka kerugian terbaru dengan suara gemetar. Sudah menembus 100 juta. Tepat di tengah keputusasaan yang sunyi ini. Teknisi muda yang kemarin dimarahi oleh Liu Ruyan, same as above, tidak tahan lagi dengan tekanan psikologis yang besar. Dengan suara seperti nyamuk, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sebuah kalimat. Sistem Feng Chao milik Zhao Zong ini. Arsitektur dan algoritma intinya mungkin
Hanya Li Fei yang bisa menyelesaikannya. Raungan Zhao Junfeng berhenti. Dia tertegun sejenak, seolah mencari nama asing ini di benaknya. Dia mengerutkan kening. Berbalik ke manajer personalia. Dengan sedikit keraguan dan harapan terakhir di dalamnya. Li Fei. Siapa Li Fei? Di mana dia? Li Fei tidak ikut kesannya. Manajer personalia menanggung tekanan besar. Menjawab dengan suara pelan. Tatapan Zhao Junfeng langsung menjadi tajam. Mengunci manajer personalia seperti pedang. Tidak datang. Bukankah daftar tim building sudah ditetapkan sejak lama? Apa maksudnya? Keringat dingin mengalir dari manajer personalia. Suaranya semakin rendah. Tiket pesawatnya tidak dipesan saat itu. Tidak dipesan? Suara Zhao Junfeng tiba-tiba meninggi. Penuh dengan amarah yang tak percaya. Seorang tenaga ahli inti. Kalian bahkan tidak bisa memesankan tiket pesawat? Segera hubungi dia. Suruh dia segera online untuk menyelesaikan masalah. Wajah Liu Ruyan sudah benar-benar pucat. Dia dengan kaku mengeluarkan ponselnya. Di depan semua orang. Menelepon nomor kerja Li Fei. Yang terdengar dari telepon. Itu adalah nada dingin dan formal. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemarahan Zhao Junfeng telah mencapai puncaknya. Dia meraung pada kerumunan. Hubungi dengan nomor pribadinya. Siapa di antara kalian yang memiliki kontak pribadi dia? Semua orang saling berpandangan. Hening. Li Fei biasanya hampir tidak terlihat di perusahaan. Selain bekerja, dia tidak pernah berbicara lebih dari sepatah kata pun dengan siapapun. Tidak ada yang memiliki nomor telepon pribadinya. Zhao Junfeng sangat marah sehingga dia mondar-mandir di ruangan itu. Seperti binatang buas yang terperangkap di dalam kandang. Dia menunjuk manajer HRD. Dan memerintahkan. Pergi. Segera dari arsip karyawan. Temukan nomor telepon pribadi dan alamat rumahnya. Manajer HRD berlari keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, dia bergegas kembali dengan membawa nomor ponsel. Zhao Junfeng merebut nomor itu, dan meneleponnya sendiri dengan ponselnya. Hasilnya, yang terdengar dari earphone, masih nada dering yang membuat putus asa. Halo, nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemarahan Zhao Junfeng akhirnya menemukan pelampiasan yang ribut. Tatapannya beralih dari tadi. Selalu berusaha mengurangi kehadirannya. Liu Ruyan dan manajer personalia. Seorang karyawan inti yang bertanggung jawab atas sistem vital perusahaan. Tiket pesawatnya bisa tidak dipesan? Sebelum keberangkatan tim building. Bagaimana pekerjaan konfirmasi kalian dilakukan? Tubuh Liu Ruyan gemetar seperti ayakan. Dia masih berusaha membela diri. Direktur Zhao. Ini benar-benar kelalaian Departemen Administrasi. Saya juga tidak tahu. Kelalaian? Zhao Junfeng mencibir. Dia tidak lagi mempercayai kata-kata sepihak siapapun. Dia langsung mengangkat telepon. Dan menghubungi kepala administrasi perusahaan Jingcheng. Menyalakan pengeras suara. Di ujung telepon sana. Suara gemetar kepala administrasi. Terdengar jelas melalui pengeras suara ke dalam ruangan. Di telinga semua orang. Zhao Zong adalah ketua grup Liu Ruyan. Dia secara khusus menginstruksikan saya beberapa hari yang lalu. Mengatakan bahwa Li Fei secara pribadi mengajukan cuti. Tidak berpartisipasi dalam pembangunan tim. Biarkan kami tidak memesan tiketnya. Kebenaran terungkap. Seluruh ruangan langsung terdiam. Semua mata tertuju pada Liu Ruyan. Mata itu penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Zhao Junfeng menutup telepon. Dia berjalan selangkah demi selangkah di depan Liu Ruyan. Menatapnya dari atas. Suaranya tenang dan mengerikan. Tapi di balik ketenangan itu, adalah kemarahan besar yang cukup untuk membakar orang sampai habis. Baik. Kau sangat baik, Liu Ruyan. Kamu benar-benar sangat baik. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Setiap detik seolah digunakan. Hitung mundur dengan abu uang. 1 jam kemudian, Direktur Keuangan melaporkan lagi dengan wajah pucat pasi. Perkiraan kerugian perusahaan sudah menembus angka 11. Ini bukan sekadar kerugian biasa lagi. Ini menggoyahkan fondasi perusahaan. Pada saat yang sama, beberapa pelanggan besar penting perusahaan juga mulai menelepon satu demi satu untuk mempertanyakan kesepian. Kata-katanya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Bahkan ada yang mengancam secara langsung. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan sebelum fajar, mereka akan segera menarik semua dana dan mengajukan klaim kompensasi. Zhao Junfeng benar-benar tidak bisa duduk diam. Amarahnya di wajahnya telah digantikan oleh kepanikan yang lebih dalam. Dia pertama kali menyadari, ini bukan lagi krisis teknis biasa, melainkan bencana yang cukup untuk membuat kerajaan bisnisnya runtuh dalam sekejap. Dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan semua ini
Adalah seorang karyawan yang dengan sengaja mereka permalukan. Dan tinggalkan. Seseorang yang sekarang sama sekali tidak bisa dihubungi. Cari dengan segala cara. Temukan dia untukku. Zhao Junfeng dengan panik mengerahkan semua koneksi dan sumber dayanya. Dia menghubungi temannya di perusahaan telekomunikasi. Mencoba melalui cara teknis untuk melacak ponsel Li Fei secara darurat. Namun hasilnya adalah tidak dapat dilacak dalam keadaan mati. Dia juga langsung memerintahkan seorang wakil kepala administrasi dari cabang Beijing untuk membatalkan cutinya dan segera membawa orang ke alamat yang tertera di berkas karyawan untuk mencari Li Fei di rumahnya. Di grup besar, pantai berjemur sanya, perusahaan. Tidak ada lagi tawa dan kegembiraan seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah serbuan besar-besaran terhadap Li Fei. Rekan kerja yang sebelumnya mengejeknya sekarang dengan panik memenuhi layar. Mengirimkan berbagai stiker permintaan maaf dan permohonan. Kata-katanya tulus hingga menjijikan. Feige, kami salah. Mohon nyalakan ponselmu. Dewa, selamatkan perusahaan. Kami tidak bisa tanpamu, Dan semua ini dimulai oleh Liu Ruyan. Diperintahkan oleh Zhao Junfeng untuk tetap di kamarnya. Tidak diizinkan keluar selangkah pun. Dia terduduk lemas di lantai yang dingin. Dengan putus asa melihat ratapan di ponselnya. Menyadari semua sudah terlambat. Tidak lama kemudian, wakil presiden yang pergi ke rumah Li Fei itu menyampaikan berita yang membuat putus asa melalui telepon. Direktur Zhao, ada yang mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Kunci pintunya baik-baik saja. Tidak seperti bekas diketuk. Kami bertanya kepada tetangga. Tetangga mengatakan sepanjang hari ini dia tidak melihatnya keluar rumah. Zhao Junfeng bersandar lemas di sofa, menatap langit-langit dengan mata kosong. Dia jatuh ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah berbisnis setengah hidupnya. Menganggap dirinya telah membaca banyak orang. Tetapi tidak pernah terpikirkan. Seorang karyawan yang biasanya tidak menonjol di matanya, bahkan agak membosankan, ternyata bisa memiliki energi yang begitu besar. Keberadaan atau ketidakberadaannya secara langsung menentukan hidup dan mati seluruh perusahaan. Dia mengangkat teleponnya, melihat nomor di layar yang ditandai sebagai Li Fei. Dia berulang kali, secara mekanis, dengan keras kepala menghubungi nomor itu, yang selalu memberitahu bahwa telepon dimatikan. Seolah-olah itu adalah orang yang melawan arus. Jerami terakhir yang bisa digenggam. Sinar matahari di luar jendela menembus celah-celah tirai, menghasilkan bayangan cahaya belang-belang di dalam ruangan. Aku meregangkan tubuh, merasa semua tulangku rileks. Melihat jam alarm sudah pukul 10. Ini mungkin 3 tahun sejak saya bergabung dengan perusahaan. Tidur paling nyenyak. Tidur terlama. Aku membuka tirai jendela. Sinar matahari yang cerah seketika memenuhi seluruh ruangan. Dari bawah terdengar anak-anak tertawa dan bermain. Penuh dengan suasana kehidupan. Aku perlahan berjalan ke dapur. Dengan santai, aku menyiapkan sarapan siang yang mewah untuk diriku sendiri. Telur mata sapi yang digoreng dengan sempurna. Disajikan dengan beberapa potong roti panggang keemasan. Dan semangkuk kecil salad buah berwarna cerah. Aku duduk di kursi rotan di balkon. Sambil menikmati makanan lezat. Sambil melihat lalu lintas di bawah. Suasana hatiku sangat nyaman. Setelah selesai makan, merapikan peralatan makan, aku baru mengeluarkan ponsel pribadiku dari laci di kamar tidur. Tekan lama tombol daya. Setelah animasi boot yang familiar, layar ponsel menyala. Detik berikutnya, seperti banjir bandang. Pengingat panggilan tak terjawab dan notifikasi SMS yang tak terhitung jumlahnya membanjiri masuk dengan panik. Nada dering ponsel berbunyi tanpa henti. Layar menjadi macet selama hampir 1 menit karena menerima terlalu banyak informasi secara instan. Dan kembali normal. Aku melihatnya sekilas. Panggilan tak terjawab. Lama sekali. Sebagian besar di antaranya berasal dari nomor yang disimpan sebagai manajer Zhao. Sisanya adalah kolega dari berbagai departemen di perusahaan. Aku mengabaikan panggilan tak terjawab itu. Sebaliknya, aku membuka SMS dan WeChat. Di dalamnya juga penuh dengan berbagai informasi. Aku membuka Zhao Junfeng. Puluhan pesan suara WeChat yang dikirim. Aku menekan putar. Meletakkan ponsel di atas meja. Menuangkan secangkir air hangat untuk diriku sendiri. Kemudian mendengarkan dengan tenang. Pesan suara pertama. Suaranya masih bernada perintah yang angkuh. Li Fei, segera nyalakan ponsel dan hubungi balik. Kedua. Berubah menjadi pertanyaan marah. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan perusahaan sekarang? Di tengah-tengah
Suaranya mulai menunjukkan sedikit kepanikan yang sulit dideteksi. Li Fei, aku mohon padamu. Cepat selesaikan masalahnya untukku. Dan di beberapa pesan terakhir, suaranya benar-benar berubah nada. Penuh dengan getaran dan permohonan. Bahkan dengan sedikit nada tangis yang tak tertahankan. Li Fei, aku mohon padamu. Sebutkan hargamu. Asalkan kamu mau kembali, aku akan menyetujui semua persyaratanmu. Perusahaan benar-benar akan bangkrut. Aku mendengarkan semua pesan suara tanpa ekspresi. Seluruh prosesnya. Seperti mendengarkan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan diriku, cerita yang absurd dan aneh. Tidak ada riak sedikit pun di dalam hatiku. Tepat pada saat ini, layar ponsel menyala lagi. Yang berkedip di layar adalah dua kata Zhao Zong. Nada dering berdering tajam di ruangan yang sunyi. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam-diam melihat nama yang terus berkedip itu. Melihatnya tampil di depan mataku. Adegan histeria tanpa suara. Aku mengambil cangkir dan minum seteguk air. Setelah nada dering berdering selama 1 menit penuh. Saat aku memperkirakan kesabaran pihak lain akan habis, di titik kritis itu, baru aku mengulurkan tangan dan perlahan menekan tombol jawab. Li Fei. Apakah ini Li Fei? Akhirnya kamu menyalakan ponselmu. Di ujung telepon, suara Zhao Junfeng sangat bersemangat hingga hampir pecah. Dengan semacam ekstasi setelah selamat. Aku menjawab. Nada bicaraku datar seperti bertanya. Bagaimana cuaca hari ini? Tidak bisa mendengar emosi apapun. Ketenanganku sepertinya membuat Zhao Junfeng di ujung telepon sana sedikit lebih tenang. Dia mulai menggunakan nada bicara yang tergesa-gesa dan kacau untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang mengerikan kepadaku. Li Fei, dengarkan aku. Sistem Feng Chao telah rusak. Sekarang seluruh transaksi perusahaan berantakan. Kita sudah kehilangan hampir 30 miliar. Arus kas perusahaan akan segera habis. Jika ini terus berlanjut, kita harus mengajukan kebangkrutan besok. Dia berbicara dengan suara yang sangat keras, penuh dengan keputusasaan. Aku mendengarkan dengan tenang. Tidak menyela. Tidak memberikan komentar. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai dia selesai menceritakan semua kondisi mengerikan yang bisa dia ceritakan. Ujung telepon sana terdiam sejenak untuk mengatur napas dan hening. Sudah selesai? Aku bertanya dengan ringan dengan 2 kata. Zhao Junfeng tertegun sejenak. Sepertinya tidak menyangka reaksinya akan seperti ini. Tapi dia langsung menjawab. Selesai. Selesai. Li Fei. Cepatlah kembali. Tidak, jangan bergerak. Aku akan mengirimkan pesawat khusus untuk menjemputmu sekarang. Alamat rumahmu adalah? Aku mengeluarkan tawa yang sangat kecil. Memotong perkataannya yang kacau. Direktur Zhao. Kembali bisa saja. Aku berhenti sejenak. Membiarkan 5 kata ini perlahan berkembang dalam gelombang radio. Terdengar jelas di telinganya. Tapi aku punya 3 syarat. Aku bisa merasakan. Napas di ujung telepon sana berhenti. Aku tidak memberinya ruang untuk berpikir dan bernegosiasi. Dengan nada yang jelas. Tenang. Tidak dapat disangkal. Mengucapkan permintaanku. Atas nama perusahaan. Di situs web resmi perusahaan. Saluran publik seperti Weibo resmi. Terbitkan surat permintaan maaf terbuka pribadi kepada saya. Klarifikasi kebenaran insiden di bandara. Dan sampaikan permintaan maaf tulus saya. Surat ini harus dari Anda, Tuan Zhao Junfeng. Ditulis dan ditandatangani sendiri. Disematkan selama seminggu. Tidak ada suara dari pihak Zhao Junfeng. Saya melanjutkan. Kedua. Segera. Sekarang juga. Pecat Liu Ruyan. Dan karena memalsukan hasil proyek. Dengan jahat mengucilkan rekan kerja teknologi inti. Menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Terbitkan pemberitahuan internal ke seluruh industri. Saya ingin dia di industri ini. Tidak dapat menemukan pijakan lagi. Akhirnya, saya mengungkapkan kartu truf saya. Ketiga, saya ingin kontrak kerja baru. Jabatan saya adalah posisi yang baru dibuat perusahaan. Kepala Bagian Teknologi. CTO. Melapor langsung hanya kepada Anda. Gaji tahunan saya setelah pajak adalah 8 juta. Selain itu, saya juga menginginkan 5% saham awal perusahaan yang tertulis dalam kontrak dan berlaku segera. Suara saya tidak keras, tetapi setiap kata seperti paku yang tertancap dalam-dalam ke dalam benak Zhao Junfeng. Di ujung telepon sana terjadi keheningan yang mencekam. Saya bisa membayangkan ekspresi Zhao Junfeng saat ini. Terkejut, marah, dan sangat bimbang. Gaji tahunan 8 juta?
dia mungkin bisa menerimanya. Tetapi 5% saham awal. Ini bukan permintaan. Ini namanya mengiris daging. Ini berarti, saya akan berubah dari seorang karyawan yang bisa dibuang kapan saja, menjadi salah satu pemilik perusahaan. Sebuah peran yang tidak bisa lagi dia goyahkan dengan mudah. Saya tidak mendesak. Saya menunggu dengan tenang. Karena saya tahu, dia tidak punya pilihan sama sekali. Dibandingkan perusahaan bangkrut, nama baik hancur, pengorbanan sekecil ini, dia mampu membayarnya. Benar saja, hanya beberapa belas detik berlalu. Belasan detik itu terasa seperti satu abad. Begitu lama. Suara dari ujung telepon. Zhao Junfeng seolah memeras kata-kata dari sela-sela giginya. Baik, aku janji padamu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku menyetujui semuanya. Bagus. Nada bicaraku tetap tenang. Zhao Zong adalah orang yang cerdas. Tahu apa itu mengambil keputusan dengan cepat. Sekarang, aku beri kamu waktu setengah jam. Dalam setengah jam, aku ingin melihat di internet surat permintaan maaf yang ditandatangani sendiri olehmu, dan pengumuman pemecatan Liu Ruyan di seluruh industri. Bersamaan dengan itu, biarkan bagian hukum kalian segera siapkan pemutusan kontrak, versi pindaian elektronik yang sudah distempel. Kirim ke email pribadiku. Setelah aku memastikan tidak ada kesalahan, kita akan membahas langkah selanjutnya. Setelah selesai berbicara, aku tidak menunggunya menjawab. Langsung menutup telepon. Inisiatif, mulai saat ini, sudah sepenuhnya kembali ke tanganku. Zhao Junfu di ujung telepon. Setelah linglung sejenak, segera seperti disuntikan dengan tonik. Bertindak dengan panik. Raungannya, konon ingin membatalkan seluruh lantai hotel di Sanya itu. Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan, Departemen Hukum, Departemen Personalia, semua eksekutif senior di Beijing. Semuanya ditarik olehnya dari tempat tidur, dari ruang rapat, dari liburan. Dengan panik melaksanakan perintahnya. Efisiensinya sangat mencengangkan. Kurang dari 20 menit. Situs web resmi perusahaan dan Weibo resmi. Hampir bersamaan. Muncul sebuah pop-up yang memuat surat terbuka yang diprioritaskan. Judul surat itu adalah kepada teknologi inti perusahaan. Bapak Li Fei, sang ahli. Permohonan maaf yang paling tulus. Dalam surat itu, Zhao Junfeng menggunakan nada yang sangat tulus, bahkan merendahkan diri, menceritakan secara detail kejadian di bandara, menetapkannya sebagai kelalaian serius oleh pihak manajemen, dan tindakan jahat dari karyawan tertentu, peristiwa perundungan di tempat kerja yang sangat buruk, dan mewakili perusahaan dan diri saya pribadi, menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada saya. Hal-hal ini, dengan cara yang tidak terhormat, tersebar ke seluruh lingkaran. Menit ke-29. Sebuah email dari Direktur Hukum Perusahaan muncul tepat waktu di kotak surat pribadi saya. Lampirannya adalah klausa yang jelas, yang sudah dicap dengan stempel resmi perusahaan, dan stempel pribadi Zhao Junfeng. Kontrak kerja CTU. Gaji tahunan 8 juta. 5% tulang batu. Tertulis hitam di atas putih. Tidak ada satupun yang terlewat. Saya memeriksanya kata demi kata. Memastikan tidak ada jebakan kata. Kemudian, saya menggunakan ponsel saya sendiri untuk menelepon balik Zhao Junfeng. Kontraknya sudah saya terima. Suara saya ditransmisikan melalui gelombang radio. Sekarang, siapkan backend server dengan izin tertinggi. Kumpulkan semua personel terkait. Adakan konferensi video jarak jauh. Serahkan izin tertinggi server kepada saya. Di jendela video konferensi jarak jauh adalah wajah-wajah pucat dan penuh harapan yang menyeramkan. Zhao Junfeng duduk tepat di tengah. Para teknisi di belakangnya. Seperti sekelompok umat yang menunggu dewa datang. Saya tidak menyalakan kamera saya. Di seluruh layar, hanya nama saya dan avatar abu-abu. Saya tidak perlu mereka melihat wajah saya. Saya hanya perlu mereka mendengar suara saya. Alihkan server transaksi inti. Aliran data waktu nyata dari port B dan C3 ke jalur saya. Suara saya keluar melalui mikrofon. Tenang dan jernih. Bagian dalam video segera panik. Beberapa detik kemudian, saya mendengar di headphone saya suara aliran data, tik, tik, tik. Suara itu terdengar oleh orang lain. Adalah kebisingan yang tidak teratur. Tetapi di telinga saya, itu seperti lagu yang paling akrab. Saya menutup mata saya. Hanya mengandalkan telinga saya. Mendengarkan umpan balik aliran data ini. Setelah mendengarkan kurang dari 30 detik, semua akar masalah
Sudah ada di benakku. Membentuk peta topologi yang jelas. Stempel waktu dasar dari tren. Dan protokol sinkronisasi antarmuka data pasar eksternal. Sebulan lalu, patch sampah yang dipaksakan oleh Liu Ruyan untuk ditayangkan telah mencemari, menyebabkan runtuhnya rantai logika. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Langsung mengatakan kesimpulannya. Keheningan di dalam video. Para ahli teknis yang disebut itu bahkan tidak bisa langsung merefleksikan apa yang saya katakan. Saya tidak lagi membuang waktu. Serahkan kendali tertinggi sistem sepenuhnya kepada saya. Zhao Junfeng segera memerintahkan. Saat serah terima penuh, layar komputer di depan saya menyala. Jari-jari saya mulai mengetik dengan cepat di keyboard. Baris demi baris kode baru. Seperti sambaran petir hijau. Merobek area merah. Yang mewakili kehancuran dan kekacauan. Gerakan saya sangat cepat sehingga mempesona. Di dalam video, semua personel teknis tercengang. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti kecepatan saya menulis kode di pagi hari. Apalagi memahami logikanya. Yang bisa mereka lihat hanyalah dengan kode yang terus saya masukkan. Layar dipenuhi dengan kode kesalahan merah yang menggila. Berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menghilang. Saya sendiri adalah sebuah pasukan. Dalam waktu singkat 20 menit, saya membangun firewall virtual sementara. Dan secara akurat mencegat semua perintah transaksi salah yang dieksekusi. Mencegah kerugian lebih lanjut. Kemudian, saya melewati patch yang telah terinfeksi itu. Dan langsung menulis ulang waktu dan logika sinkronisasi dasar dari stempel waktu dan antarmuka data. Terakhir, saya menanamkan yang baru. Dengan koreksi otomatis dan fungsi alarm. Protokol cadangan redundan. Setelah menyelesaikan semua ini, saya menekan tombol enter terakhir. Seluruh sistem backend kembali tenang seperti sedia kala. Semua peringatan merah. Semuanya menghilang. Aku menghadap mikrofon dan berkata dengan lembut, "Selesai?" Hampir bersamaan dengan saat aku selesai berbicara, terdengar dari video sorak-sorai gembira dari Direktur Keuangan. Data telah kembali normal. Semua aliran data transaksi telah kembali normal. Kerugian telah berhenti. Ya Tuhan, berhenti. Setelah keheningan singkat, di kamar Zhao Junfeng, meledak sorak-sorai yang menggemparkan. Sorak-sorai lega setelah bencana. Sementara aku hanya diam-diam memutuskan koneksi jarak jauh. Zhao Junfeng melihat layar komputernya. Prompt yang menunjukkan koneksi jarak jauh terputus. Dan terdiam untuk waktu yang lama. Di matanya, selain terkejut, hanya tersisa keadaan yang nyaris ilahi. Acara membangun tim bisanya dibatalkan mendadak. Semua perjalanan dibatalkan. Zhao Junfeng terbang kembali ke Beijing semalaman. Dengan penerbangan paling awal. Keesokan paginya, dia tidak pulang. Dia juga tidak pergi ke kantor, melainkan menunggu secara pribadi di markas perusahaan. Di depan pintu gerbang. Tepat pukul 9 pagi. Sebuah BMW putih baru berhenti. Berhenti dengan mulus di depan perusahaan. Pintu mobil terbuka. Saya keluar dari kursi pengemudi. Saya melepas kacamata berbingkai hitam yang biasa saya pakai. Dan memakai lensa kontak yang mewah. Mengenakan setelan kerja Chanel putih. Yang dipotong dengan baik. Seluruh aura yang terpancar. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Programmer pendiam. Sangat berbeda. Zhao Junfeng melihat saya. Segera berlari ke depan. Dengan wajah yang dipenuhi senyum menjilat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bahkan mendahului petugas pintu. Secara pribadi membukakan pintu kaca perusahaan untukku. "Selamat datang, Direktur Lee." Dia membungkuk sedikit. Dan memberi isyarat mempersilakan. Di lobi perusahaan. Semua eksekutif departemen dan karyawan yang datang setelah mendengar berita itu. Berdiri dalam dua baris yang gelap dan padat. Mereka melihat adegan di depan mereka. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Ekspresi setiap orang dipenuhi dengan kompleksitas dan keterkejutan. Zhao Junfeng membawaku ke tengah lobi. Di depan semua orang. Mengumumkan dengan lantang keputusan Dewan Direksi Perusahaan. Tentang penunjukanku sebagai Chief Technology Officer, CTO. Kemudian, dia sekali lagi meminta maaf. Dengan membungkuk 90 derajat kepadaku atas kesalahan yang terjadi di bandara. Aku menerima semua ini dengan tenang. Pada hari pertama menjabat, hal pertama yang kulakukan adalah mengadakan rapat seluruh departemen teknologi. Saya langsung mengumumkan pembubaran grup proyek inti Liu Ruyan yang disebut-sebut itu. Memindahkan mereka yang hanya bisa membuat keributan di grup. Menjilat. Tetapi para senior yang tidak memiliki kemampuan praktis. Semua dipindahkan dari posisi inti. Pada saat yang sama, saya mempromosikan teknisi muda yang kemarin
berani mengatakan yang sebenarnya. Serta beberapa anak muda lainnya yang biasanya tidak menonjol, tetapi memiliki kemampuan nyata. Membentuk yang langsung melapor kepada saya. Kantor CTO yang baru. Sebelumnya secara terbuka mengejek di bandara. Beberapa kolega saya itu. Pemberitahuan wawancara dari Departemen Personalia. Pada sore hari itu. Dikirim ke meja kerja mereka. Menunggu mereka. Adalah pemecatan atau penurunan jabatan. Seluruh perusahaan. Dalam satu hari. Menyelesaikan perombakan kekuasaan. Ketegasan saya. Membuat semua orang melihat sisi lain dari diri saya. Hal ini dengan cepat menyebar di kalangan internal. Beberapa perusahaan headhunter internet terkemuka. Seperti hiu yang mencium bau darah. Menghubungiku. Salah satu dari mereka. Langsung menawarkan gaji 2 kali lipat dari yang sekarang. Ditambah lebih banyak opsi saham. Ingin merekrutku. Aku tidak membalas mereka. Aku hanya meletakkan email penawaran yang penuh. Dengan godaan itu, setelah mencetaknya, dengan tenang di meja Zhao Junfeng. Ketika Zhao Junfeng melihat email itu, wajahnya berubah. Dia hanya mempertimbangkan kurang dari 10 menit. Sebelum segera memanggil bagian hukum dan personalia. Dan langsung memutuskan untuk menambahkan 30% gaji lagi. Berdasarkan kontrakku saat ini. Dan hak pembagian keuntungan proyek tambahan. Dan dia berjanji dengan sungguh-sungguh kepadaku. Bahwa semua perkembangan strategis terkait teknologi di perusahaan di masa depan, penunjukan dan pemberhentian personel, dan persetujuan anggaran. Semua akan diputuskan sepenuhnya oleh saya sendiri. Dia tidak akan ikut campur. Saya menarik kembali tawaran yang sudah dicetak itu. Di depannya. Melemparkannya ke mesin penghancur kertas. Saya dengan kekuatan mutlak. Tidak hanya memenangkan kekayaan dan status yang pantas saya dapatkan. Tetapi juga memenangkan rasa hormat dan kagum dari semua orang. Sinar matahari di luar jendela sangat bagus. Menyinari kantor saya yang baru. Kantor CEO yang luas dan terang. Saya tahu. Mulai hari ini, karir profesional saya akan ditentukan oleh saya sendiri. Menulis sendiri pola yang baru.